Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Dharmarika Suara Marinda, SPD, MSE, PhD, selaku Wakil Dekan Bidang Akademi, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati, Bapak Andi Muhammad Sadat, SE, MSI, PhD, selaku Koordinator Program Studi D4 Pemasaran Digital. Yang kami hormati, Ibu Dwi Handarini, SPD, MAK, selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi. Yang kami hormati, Ibu Prof. Dr. I Gusti Ketut Abu Ulupui, SE, MSI, AKCA, selaku Koordinator Program Studi S3 Ilmu Akuntansi. Yang kami hormati, Bapak Ibu Koordinator Program Studi dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati, Ibu Dewi Agustin Pratama Sari, MSM, selaku Kepala Laboratorium Career Development Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang kami hormati, Bapak Ibu narasumber yang hadir pada hari ini, serta yang kami banggakan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Selamat datang dalam acara Career Talks 2025 dengan tema Navigate Your Passion, Define Your Future. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Akila Nahda Mutiyah, yang akan menjadi Master of Ceremony pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kita yakni sebagai berikut. Pertama, pembukaan acara oleh MC. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, pemaparan materi. Kelima, tanya-jawab. Keenam, dokumentasi serta penutupan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan doa, supaya acara bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Memasuki rangkaian acara yang pertama, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ. Maka dari itu, kami mengundang seluruh peserta untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNJ dengan hikmat. Kepada operator, dipersilahkan. Indonesia
terima kasih kepada operator. Selanjutnya, yaitu sambutan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Darmarika Suaramarinda, SPD, MSE, PhD, yang akan ditampilkan melalui video. Kepada operator, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Korprodi di lingkungan FEB UNJ, Ibu Dewi Agustin selaku Ketua CDC FEB UNJ, Bapak Ibu narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, Ibu Profesor Dr. Sylvia Veronica Siregar SEAK CA, Bapak Dimas Dwi Utama SEMM CHRP CLT, Ibu Tri Melianti SEMM, dan teman-teman panitia semua serta seluruh mahasiswa FEB UNJ yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan Career Talks 2025 yang diselenggarakan oleh CDC FEB UNJ. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam mempersiapkan mahasiswa tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga siap menghadapi dunia kerja yang dinamis dan penuh tantangan. Tema yang diangkat pada kali ini tentu saja sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang harus mampu menemukan passion sekaligus merancang masa depan karir sejak dini. Saya sangat mengapresiasi kehadiran para narasumber yang luar biasa dan tentu akan memberikan sharing, wawasan, inspirasi, serta motivasi bagi mahasiswa FEB UNJ dalam merencanakan langkah karir ke depan. Saya juga mengapresiasi seluruh panitia CDC FEB UNJ yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini dengan baik. Saya berharap seluruh peserta, khususnya mahasiswa semester 1 dan semester 3 dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif bertanya dan memanfaatkan sesi mentoring dengan baik. Jadikan momen ini sebagai pijakan awal dalam membentuk arah dan tujuan karir kalian ke depan. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan dari CDC FEB UNJ. Semoga membawa manfaat yang besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darmarika Suaramarinda, SPD, MSE, PhD atas sambutannya, dan terima kasih kepada operator. Baik, hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi inti dari acara pada pagi hari ini, yaitu sesi pemaparan materi atau parallel session. Sesuai dengan latar belakang rumpun ilmu yang berbeda-beda dari teman-teman semua yang hadir di sesi ini didesain secara spesifik untuk memperdalam dan membedah tuntas prospek karir di masing-masing bidang tersebut. Kami mengerti, satu panduan umum saja tidak cukup. Teman-teman butuh peta jalan karir yang relevan dengan jurusan yang dipilih. Oleh karena itu, teman-teman akan dipersilahkan memasuki breakout room sesuai dengan rumpunnya masing-masing. Untuk program studi akuntansi dan akuntansi sektor publik, dipersilahkan untuk masuk ke breakout room akuntansi. Kemudian, untuk program studi manajemen, bisnis digital, dan pemasaran digital, dipersilahkan untuk ke breakout room manajemen. Lalu, program studi pendidikan ekonomi, pendidikan akuntansi, pendidikan bisnis, administrasi perkantoran digital,
dan pendidikan administrasi perkantoran, dipersilahkan untuk ke breakout room ekonomi administrasi. Sesi ini akan dimulai dari pukul 9.20 dan selesai. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk langsung memasuki breakout room yang telah ditentukan. Selamat mengikuti sesi parallel session. Saya Akila Nadamutia sebagai MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman FWB WNJ, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi dari rumpun manajemen. Boleh dicek dulu kali ya untuk mahasiswa dari rumpun program studi manajemen, boleh ketik nomor 1 di kolom chat. Buat yang teman-teman dari bisnis digital, ketik 2. Buat teman-teman dari pemasaran digital, ketik 3. Kita cek ya guys, siapa yang paling banyak nih. Wah, rame banget. Wah, oke. Sebelumnya, perkenalkan, saya Cindy Clarencia yang akan menjadi moderator di sesi breakout room kali ini. Sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyalakan fitur kameranya dan berpartisipasi aktif ya, teman-teman semuanya. Oke. Kira-kira di sesi breakout room ini udah pada tahu belum ya kita mau bahas tentang apa? Boleh nih teman-teman diketik di kolom chat kalau tahu. Nah, jadi di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang kaitannya dunia manajemen dengan karir kita nanti, yaitu dengan tema Leadership in Digital Era, Skills Every Manager Must Master. Sesuai banget kan dengan latar belakang kita sebagai anak manajemen, terutama dalam leadership. Nah, materi kita akan dibawakan oleh pembicara hebat. Kira-kira siapa ya? Boleh dari operator, tolong tampilkan CV pembicara kita hari ini. Oke, thank you ya teman-teman operator. Nah, pembicara kita hari ini adalah Bapak Dimas Dwi Utama. Dimas Dwi Utama adalah profesional di industri asuransi nih teman-teman, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Berspesialisasi dalam learning and development, perencanaan strategis, pemasaran, dan audit. Saat ini, beliau menjabat sebagai Learning and Development Head di Askrindo Group yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengelola program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Selama karirnya di Askrido Group, beliau juga pernah memegang posisi kunci sebagai Strategic Planning Associate, Marketing Manager, Underwriting Manager, dan Audit Team Lead. Beliau memiliki gelar Master Degree of Human Resource Management dari Universitas Indonesia dan diakui sebagai Best 10 for the 7 AAUI Young Manager Awards 2023. Nah, beliau ini sekarang sedang menempuh pendidikan S3 di manajemen loh, teman-teman. Keren banget ya. Oke, itu dia CV dan perkenalan dari pembicara kita hari ini. Kita cek kehadiran Pak Dimas. Apakah Pak Dimas telah hadir di breakout room? Sudah hadir, Mbak Cindy. Oke. Halo, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Mbak Cindy bagaimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Bagaimana kira-kira kesibukan Bapak belakangan ini ada apa aja ya, Pak? Kalau kesibukan ya selain bekerja, masih menempuh kuliah juga seperti Mbak Cindy dan teman-teman yang lain. Cuman beda jurusan. Kalau di sini kan manajemen, saya di ilmu manajemen sekarang. Yang lain ya bagi waktu dengan keluarga juga. Keren banget, walaupun kesibukan kerja tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk menempuh pendidikan gitu ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk semuanya. Betul, oke. Berhubung Pak Dimasnya sudah hadir dan sudah excited banget nih untuk memaparkan materi, dipersilakan kepada Pak Dimas untuk mengambil alih. Baik, oke, saya izin share screen ya.
Oke, baik. Apakah layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat dengan jelas, Pak. Baik, baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua, teman-teman, sesama mahasiswa di UNJ. Jadi, dalam kesempatan pagi ini, saya coba sharing mengenai apa yang bisa kita gunakan untuk menavigasi karir kita di masa yang akan datang berdasarkan mungkin passion ataupun juga standar kompetensi yang eksis saat ini. Dari diskusi kita hari ini, harapannya di akhir sesi, teman-teman semua itu bisa punya pengetahuan lebih mengenai kompetensi manajerial yang ada pada ekosistem perusahaan di Indonesia, terutama di industri asuransi. Lalu teman-teman juga saya harapkan nanti bisa punya gambaran bagaimana merencanakan karir di masa yang akan datang. Begitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, izinkan saya menyelesaikan presentasinya dulu, nanti kita diskusi di akhir ya. Baik. Untuk presentasi hari ini, saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama menjadi digitalisasi organisasi, lalu yang kedua adalah terkait kompetensi, lalu yang terakhir adalah career journey. Kita mulai dari digitalisasi organisasi. Jadi apa sih yang terjadi nih sekarang di 2025 ini atau masih berlaku di beberapa tahun ke depan? Baik, kalau untuk terkait digitalisasi organisasi, eh, trennya di tahun 2025 dan mungkin masih sampai 1-2 tahun ke depan, itu ada 3 fokus. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur digital, yang kedua adalah ekosistem digitalnya, lalu ruang digital yang aman dalam artian kita bukan bertransaksi ya, berinteraksi di dunia digital tapi dengan aman. Jadi yang pertama untuk infrastruktur digital sendiri adalah fondasi teknis yang memungkinkan layanan digital berjalan dengan baik dan aman. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu di luar sana kan dalam menjalankan perusahaan itu pasti kan ada fungsi-fungsi yang saling berkaitan ya. Jadi ada fungsi proses operasional, ada proses keuangan, ada proses IT dan keamanan. Itu setiap fungsi sekarang telah punya infrastruktur digitalnya masing-masing. Ya, jadi nanti setelah kita punya infrastruktur digital dari masing-masing fungsi atau unit kerja, ketika mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan proses bisnis atau mengejar tujuan perusahaan, itu kita masuk ke ranah ekosistem digital. Jadi ketika teman-teman di fungsi sales atau di marketing akan menerima misalkan order dari pelanggan, tentunya kan akan dikerjakan oleh tim operasional untuk misalkan pengadaannya atau penyediaan jasa dan fasilitasnya. Lalu nanti dari teman-teman operasional akan mengeluarkan apa produknya. Kalau di kami nanti bentuknya polis. Nanti dalam polis itu sendiri kondisinya akan ada sesuatu yang harus dibayar. Bentuknya premi. Nah, premi ini nanti setelah dibayar oleh nasabah atau customer atau klien, nanti akan dicatat oleh fungsi keuangan. Nanti fungsi keuangan akan mencatat dalam bentuk jurnal, nanti itu akan menjadi mengenerate laporan keuangan. Nanti dari laporan keuangan biasanya akan dilaporkan ke pemegang saham. Jadi semua fungsi itu berkaitan. Jadi dari depan, dari sales sampai generate laporan keuangan, sampai fungsi kepatuhan di ekosistem perusahaan kami sendiri, menjadi ekosistem yang lebih besar di industri, dan juga nanti sampai di level NKRI ya. Nanti kan ada kementerian, ada lembaga-lembaga lain yang menaungi kami. Nah, dalam interaksi ini, kondisinya perlu dijaga keamanannya, karena setiap transaksi itu kan pasti ada data. Data itu bisa terkait data stakeholdersnya, misalkan teman-teman lebih mudahnya mungkin kalau perbankan lebih bisa dibayangkan ya. Ketika buka rekening kan pasti menyetorkan data pribadi ya, data KTP,
nama ibu kandung. Nah, itu semua harus dijaga keamanannya, makanya kita akan menuju ke ruang digital yang aman. Karena dengan semakin ada perubahan teknologi, itu kan selalu semuanya dua sisi ya. Jadi ada sisi yang memudahkan, ada sisi juga yang perlu diamankan lebih. Baik. Dengan perubahan interaksi tersebut, eh, peran manajer itu agak bergeser. Dalam artian bukan peran manajernya, tapi apa yang membantu manajer dalam menjalankan pekerjaannya. Ya, jadi kalau misalkan perannya sama, lebih kurang itu kan plan do check act ya. Jadi yang pertama itu ada pasti perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu pengecekan, lalu juga nanti evaluasinya. Jadi nanti kalau untuk di perencanaan atau perencanaan strategisnya nanti skillsnya tetap sama, strategic and analytical thinking. Lalu untuk pengawasan dan monitoringnya sendiri tetap sama, akan ada unsur decision making. Lalu ada komunikasi dan kolaborasinya juga. Nah, ini agak bergeser mungkin ya, ada digital communication dan collaboration. Jadi kalau saat ini kan digitalisasinya sudah sangat masif, jadi untuk meeting sendiri sudah banyak pergeseran. Jadi kita bisa secara offline, secara online, secara hybrid, atau mungkin lewat WhatsApp group, seperti itu ya kembangannya. Lalu yang keempat itu ada pengembangan kapasitas tim. Ini akan meliputi training, coaching, dan mentoring yang diharapkan nanti membentuk kompetensi dari karyawan yang di ujungnya akan membentuk kompetensi dari keseluruhan organisasi. Tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk semua perusahaan kan punya target untuk menghasilkan keuntungan atau laba ya untuk pemegang saham. Tapi mungkin nanti ada tujuan-tujuan lain yang diatur pemegang saham, kepatuhan terhadap regulasi, kontribusi sosial dan yang lain. Nah, untuk menjalankan digital, untuk menjalankan skill-skill manager ini, nah, alat-alat digitalnya sudah bergeser nih. Kalau dulu mungkin untuk strategic and analytical thinking ini kita mungkin sebatas menggunakan Excel atau spreadsheet. Tapi sekarang sudah dibantu lagi, even spreadsheet aja sudah ada AI-nya. Jadi tadinya kita menggunakan tools itu hanya untuk mempercepat dan meningkatkan keakurasian datanya. Nah, sekarang kita jauh lebih cepat dan jauh lebih akurat, tapi kita perlu mensortir datanya itu apakah memang sesuai yang kita butuhkan gitu ya, atau yang kita harapkan. Karena AI itu kan dalam hitungan detik dia pasti bisa mengenerate banyak hal gitu ya. Nah, itu kemampuan kita untuk mensortir. Lalu untuk decision making, nah ini tadinya kalau kita biasanya, oh kita kumpulkan data dulu ya dari masing-masing unit kerja, bentuknya mungkin di Google Drive atau yang lain. Nah, Mas, sekarang kita sudah banyak nih real-time dashboard atau KPI tracking tools. Mungkin kalau yang teman-teman bisa bayangkan, yang paling sederhana mungkin seperti Google Sheet yang bisa dikerjakan berbarengan ya, atau Jira atau yang lain lah, produk-produk sejenis. Nah, itu juga mirip-mirip dengan digital communication. Nah, ini kalau untuk yang tools audiovisualnya mungkin bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet. Nah, sementara untuk yang men-track dan mengerjakan bersama itu juga bisa pakai Google Sheet, bisa pakai yang lain. Nah, yang keempat untuk training, coaching, dan mentoring, kalau dulu banyak di classroom atau hanya menggunakan Zoom untuk perkuliahan, tapi sekarang sudah ada banyak LMS, Learning Management System. Kalau eh, teman-teman tahu content provider itu mungkin seperti Udemy, seperti LinkedIn Learning. Nah, itu seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Sesi berikutnya masuk ke kompetensi atau apa sih yang menjadi hal-hal yang basic sekarang gitu.
Saya rasa untuk di setiap perusahaan tentunya punya kebijakan masing-masing, tapi kan biasanya bersifat konfidensial. Tapi ini saya ambil dari satu sumber yang teman-teman bisa akses. Nomor referensinya itu nomor peraturan BUMN ya. Jadi nomor peraturan ini nanti teman-teman monggo untuk diakses. Di situ bisa lebih jelas. Ini adalah salinan kompetensi yang diminta oleh kementerian untuk level direksi. Jadi kalau kenapa level direksi? Karena nanti kompetensi kita, karyawan yang di bawahnya akan merupakan turunan dari kompetensi level direksi. Jadi di sini ada standar kompetensi, kualifikasi profesional, dan karakter. Nanti kalau teman-teman sudah sampai di level manajerial, yang akan menjadi patokan adalah dari standar kompetensi. Ya, tapi kalau teman-teman sebelum masuk ke level manajerial kan ada jenjang-jenjangnya mungkin dari profesional dulu, ada level di bawahnya. Nah, itu teman-teman harus sudah mulai menguasai kualifikasi profesional dan juga karakter. Jadi pembagiannya kualifikasi profesional dan karakter itu berlaku untuk teman-teman punya kompetensi secara individual ya. Jadi apa yang membuat teman-teman menarik nih nanti untuk di hire atau dipekerjakan atau dipercayakan amanat yang lebih tinggi bagi manajemennya atau bagi employernya. Sementara untuk standar kompetensi nanti akan mulai terlihat setelah teman-teman terseleksi dari dua kualifikasi yang awal, yang karakter dan kualifikasi profesional. Baik, saya izin lanjut. Oke, untuk standar kompetensi, kalau untuk terjemahan bebasnya, ini merupakan persyaratan kompetensi yang disusun agar Direksi BUMN dapat menjalankan perannya secara efektif, mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, tantangan, dan sasaran yang ditetapkan. Jadi nggak jauh beda ya seperti yang saya tampilkan tadi ya, teman-teman semua ya. Jadi ada strategic, thinking, analytical, ada decision making, dan juga ada pengembangan bawahnya, pengembangan karyawan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi nanti kalau teman-teman membahas lebih lanjut, standar kompetensinya nanti dibagi menjadi dua grup besar, itu ada leading business dan juga leading people and organization. Jadi kalau leading business ini biasanya aspek operasional, aspek marketing, dan aspek keuangan. Sementara leading people dan organization ini um, me- mengelola sumber daya manusia atau human capital yang ada di bawahnya. Jadi yang leading business ini aspek fisik, kalau leading people and organization ini aspek behavior ya, aspek non fisiknya. Jadi yang penggeraknya. Oke. Nah, ini kalau boleh saya uraikan masing-masingnya. Untuk leading bisnis ini ternyata digital leadership tuh di paling atas nih teman-teman. Memang menjadi penting karena memang aspek kehidupan kita tidak terlepas dari aspek digitalisasi. Jadi walaupun saya generasi milenial atau bapak-bapak direksi saya mungkin ada yang X, ada yang baby boomers. Nah, kan nanti kan kita berinteraksi semua ya dengan teman-teman yang mungkin Gen Z, Alpha Plus. Nah, biar kita bisa berkolaborasi dengan harmoni, ya mau nggak mau harus tahu. Nanti kalau teman-teman ngomong, Pak, kemarin lihat di Instagram seperti ini. Nah, terus bapaknya nanya Instagram apa ya? Kan bingung semua jadinya. Gitu ya. Lalu yang kedua ada di bawahnya ada Global Business Savvy. Kalau ini lebih ke bagaimana bapak-bapak itu dituntut untuk memahami bisnis secara global. Nah, itu nggak lepas juga dari aspek digitalisasi ya. Lalu driving execution-nya nanti ketika disodorkan data, bapak-bapak ini juga harus tahu data-data ini dari mana, judgement-nya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kan kita ada butuh data yang cepat, hitungan detik, tapi juga ada yang butuh berdasarkan data yang akumulasi dari jangka panjang. Lalu yang keempat ada customer focus, ini terkait data-data klien, kita mau mengarah kemana. Strategic orientation, ini mau membawa perusahaan kemana. Lalu building strategic partnership adalah bagaimana kita mengelola semua stakeholders kita, bisa jadi pemegang saham maupun yang lain.
Oke, lalu yang selanjutnya ini yang terkait leading people and organization. Jadi nanti eh, posisi manajer, apapun posisinya ya, mungkin dari manajer, general manager sampai direksi yang paling atas itu akan dituntut untuk mendrive innovation. Jadi memupuk dan mengelola inovasi bisa tumbuh di organisasinya. Ya, nah untuk mengelola driving innovation ini tentunya kapabilitas dari organisasinya sendiri harus dipupuk juga nih. Balik lagi tuh, balik ke aspek rekrutmen, aspek training, aspek yang lain. Lalu nanti juga harus dituntut untuk melit sebuah perubahan. Nah, yang terakhir nih penting nih, managing diversity. Karena nanti timnya pasti terdiri dari berbagai macam demografi ya. Jadi ada yang seperti saya sampaikan, ada berbeda generasi, ada berbeda latar belakang sosial, ada berbeda latar belakang pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang seperti saya sampaikan, untuk kualifikasi profesional ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman memilikinya saat memulai atau merintis karir. Jadi, ini akan mewakili kemampuan teman-teman untuk melakukan pekerjaan baik dalam suatu organisasi atau misalkan teman-teman mau jadi entrepreneur. Saya rasa ini bisa diterapkan dua-duanya. Jadi kalau kualifikasi profesional ini pemahaman konteks bisnis yang komprehensif atas berbagai aspek sebagai suatu kesatuan dan membantu proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Anggap aja perusahaan ini bisa perusahaan tempat teman-teman bekerja atau individual teman-teman sebagai yang memiliki rencana karir. Gitu ya. Jadi nanti yang perlu diperhatikan ini tapi tidak terbatas dari lima ini ya, tapi ini yang menjadi sorotan utama. Jadi ada yang aspek finansial, aspek komersial, aspek people, aspek operasional, dan aspek teknologi. Kembali teknologi disebut. Jadi kalau aspek finansial tentunya keuangan. Kalau individual mungkin teman-teman mengelola sumber daya keuangan yang teman-teman miliki nih. Misalkan income-nya setiap bulan berapa, expense-nya berapa, bisa berjalan setiap bulannya seperti apa. Itu kan di aspek individual. Tapi nanti kalau sampai di level organisasi, mungkin misalkan teman-teman di sales nih, atau di accounting atau di keuangan. Nah, itu kan mengelolanya beda lagi ya. Nah, itu nanti ada arahannya dari perusahaan biasanya, turunan dari strategi perusahaan. Kalau aspek komersial, nanti bagaimana nih kita mau menjual produk perusahaan atau bagaimana nih kita memasarkan diri kita di pasar pekerjaan atau di pasar entrepreneur, misalkan teman-teman punya bisnis, kan tentunya kan perlu dipikirkan bagaimana nih memasarkan apa yang saya jual gitu kan. Nah, people ini bagaimana teman-teman berinteraksi dengan peers, dengan rekan-rekan selevelnya, dengan atasannya dan dengan bawahannya. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman di dunia perkuliahan kan, oh eh, gimana nih berinteraksi sama dosen, berinteraksi sama teman sekelas, sama adik kelasnya gitu kan. Lalu untuk operasional ini bagaimana menjalankan operasional aktivitas pekerjaan sehari-hari baik dari sisi individu maupun dari sisi tuntutan organisasinya. Kalau untuk teknologi, bagaimana perangkat teknologi yang teman-teman bisa akses, bisa kuasain, dan bisa utilisasi untuk mendongkrak nilainya teman-teman di mata employer ataupun di mata masyarakat gitu ya. Baik. Oke, kalau ini untuk karakter sendiri, ini adalah aspek behaviornya teman-teman, aspek non-teknisnya. Jadi merupakan pola karakteristik individu dalam berpikir, menampilkan perasaan dan tindakan yang ditunjukkan saat mengalami keberhasilan atau menghadapi tantangan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya karakter-karakter ini diturunkan dari peraturan tadi. Jadi ada openness, bagaimana teman-teman menerima perubahan atau menerima ada aspek baru dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu terakhir, oh, sorry ini kayaknya saya salah copy paste ya.
Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di peraturannya ya teman-teman ya. Itu ada beberapa juga ya. Nah, sekarang untuk karir pet, kita mulai dari mana nih untuk menjalankan apa namanya rencana karir kita ke di masa yang akan datang? Oke, kalau untuk karir pet, jadi karir itu adalah portfolio profesional yang terbentuk dari satu pengalaman, dua pencapaian, tiga kompetensi, yang terakhir adalah pekerjaan yang teman-teman sudah lakukan. Jadi kadang suka ada persepsi yang tidak tepat kalau karir itu dimulai dari pekerjaan pertama. Ya, jadi karir itu dimulai biasanya ketika teman-teman sudah bisa berpikir secara dewasa ya, mungkin setelah SMA kali sudah mulai kayak oh saya mau mulai mengambil jurusan itu sebetulnya udah part of merencanakan karir ya. Nah, untuk tahapan karir ada yang tradisional, ada yang linear. Kalau ini biasanya dari teman-teman lulus kuliah, dari lulus sekolah misalkan sudah mengambil suatu jurusan, masuk sebuah organisasi, nanti linear nih, misalkan teman-teman masuk sebagai accounting staff atau staff manajemen. Nanti jalur berikutnya jadi accounting supervisor, lalu jalur berikutnya menjadi accounting manager, lalu mungkin ke direktur keuangan atau direktur kepatuhan ya. Nah, ini untuk pendekatan yang saya pakai yang punya greenhouse dan kalanan. Jadi untuk lama bekerjanya itu bisa dari 0 sampai 3 tahun untuk yang exploration. Jadi ini untuk exploration teman-teman masih tahap profesional nih. Jadi mungkin entry level em, masuk ke sebuah perusahaan, belajar, oh ternyata kalau di perusahaan ini cara membuat laporan keuangannya alurnya seperti ini. Nanti ketika sudah fasih membuat laporan keuangannya dan dianggap mampu, misalkan mengayomi rekan-rekannya, dikasih kepercayaan lebih, menjadi supervisor. Oh, dikasih kepercayaan supervisor, mampu berinteraksi sama unit kerja yang lain dengan smooth. Laporan keuangannya semuanya on time di bawah tanggung jawab teman-teman. Biasanya dikasih kepercayaan lebih lagi, menjadi manajer, menjadi general manager seperti itu ya. Kalau yang paling bawah ini kondisinya menurut rentang usianya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk karir itu dimulai dari biasanya ketika high school ya. Jadi misalkan 15, 16 itu mungkin kelas, kalau sekarang nyebutnya apa pakai angka ya, 11, 12 gitu ya. Ya, mungkin kelas 11, kelas 12. Oh, aku mau ngambil apa? Sekarang apa nyebutnya? Fisika, biologi, IPA, IPS. Ya, seperti itu ya. Oh, mau ngambil IPA, mau ngambil habis IPA, aku mau ngambil teknik ini ah. Atau misalkan IPS mau ngambil manajemen ah. Manajemennya pun nanti kan ada penjurusannya. Misalkan manajemen keuangan, manajemen apa, manajemen SDM, gitu ya. Untuk yang berikutnya adalah karir nonlinier. Jadi dengan berbagai macam perubahan yang ada, itu karir bisa tidak linier. Kalau saya termasuk yang tidak linier. Jadi saya awalnya tadinya akuntansi S1-nya, lalu kerjanya juga berbeda-beda, teman-teman. Saya pernah jadi di kantor akuntan publik, pernah. Jadi customer service juga pernah. Jadi apa ya, kerja di operasional banking pernah. Lalu terakhir yang di industri asuransi yang teman-teman sampaikan, yang disampaikan Mbak Cindy tadi, itu pun juga tidak di fungsi yang sama. Jadi kalau non-linear itu tidak berarti harus di luar organisasi. Jadi bisa di luar organisasi, misalkan karir hopping, misalkan tadinya oh saya sales nih, oh karir hopping ah, oh ternyata misalkan jadi apa ya, jadi investment manager kan bisa tuh, misalkan oh ternyata menarik nih investment manager, aku belajar ah di luar kuliahku investment manager, oh jadi manager, setelah investment manager ketemu jadi direktur keuangan, bisa juga seperti itu kan, semua kan tergantung perjalanan nasib juga ya. Gitu. Jadi kalau menurut pendekatan greenhouse and Karanan, pertama kalau yang nonlinear itu pasti eksplorasi juga. Tapi khusus yang nonlinear ini
tidak ditentukan berdasarkan tahun dan juga umur. Jadi ada exploration ini fasenya ada temporary establishment ini mungkin kalau dari sisi keahlian tadinya levelnya dasarnya udah menguasai, sudah merambah ke yang lebih luas, lebih strategis. Dari teknis sudah mulai ke strategis. Lalu misalkan, oh sudah ahli sekali nih, oh berarti masuk ke adaptive maintenance. Nanti oh tetap di adaptive maintenance mungkin misalkan sudah di level tertentu eh, kerjaannya jadi bertambah. Misalkan tadinya investment manager, oh ternyata banyak yang tertarik nih belajar sama saya, direkrut sama kampus, bisa kan? Nah itu jadi adaptive maintenance-nya jadi lebih banyak. Ya, itu nanti fase ke career reinvention atau misalkan kan sisi gelap pekerjaan itu kan pasti ada kurang beruntung ya, mungkin kena layoff atau bagaimana. Nah, itu bisa masuk ke exploration lagi. Karena kan hidup harus berjalan ya. Semua harus diusahakan untuk bisa menjalani aktivitas hidup sehari-hari. Oke, sekarang karir kompasnya nih. Which path should I take? Ya. Nah, kalau ini kita kembalikan ke guide dan rencana teman-teman. Jadi, saya punya quotes nih, anonymous tapi bisa mewakili perjalanan teman-teman semua. Your career is a marathon, not a sprint. Learn to pace yourself and enjoy the journey. Itu ya. Jadi semua yang disampaikan di awal itu hanya sebagian. Bagaimana nanti memanfaatkannya itu kembali ke petai teman-teman, latar belakang teman-teman, apa yang teman-teman anggap bisa dan tidak bisa, itu kembali ke teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup ya untuk presentasinya. Nanti kita bisa lanjut dengan sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Cindy terlebih dahulu. Silakan Mbak Cindy. Oke, terima kasih Pak Dimas atas sharingnya, pemaparan materinya. Dari keren banget ya teman-teman Pak Dimas ini walaupun backgroundnya agak pivot dari pekerjaan sekarang, tapi itu em, membuktikan kalau nggak apa-apa kok kita backgroundnya beda, tapi kita tetap bisa kemana-kemana. Dari tadi Pak Dimas juga udah sharing soal pentingnya skill-skill untuk di dunia kerja kita nanti, walaupun di sini temanya manajer mas master, menurutku kalau kita punya skill-skill yang tadi Pak Dimas sudah sebutin, kita tetap bisa kok apa berkarir di bidang-bidang lain gitu ya Pak ya. Betul, nanti kalau untuk yang manajer Mas Master adalah yang standar yang paling awal yang saya sampaikan. Tapi nanti teman-teman kan untuk menuju ke sana nih harus punya kompetensi inti ya. Kalau kami di learning nyebutnya core dan behavior. Nah itu tetap mengiring itu Mbak Cindy kemanapun karir teman-teman ikut. Nah yang standar itu akan berbeda tiap perusahaan gitu ya. Ya, betul. Siap. Oke, terima kasih Pak Dimas. Seru banget ya teman-teman sharing dari Pak Dimas. Oke, aku akan buka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu diperkenankan untuk memperkenalkan diri, nama, prodi, dan angkatan. Oke, silakan ya teman-teman. Oke, oh, namun jika memiliki kendala, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Oke, udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mau langsung dijawab semua atau ditampung semua atau mau dijawab satu-satu, Pak? Dijawab satu-satu dulu aja nggak apa-apa Mbak Cindy mohon dibantu ya. Oke, boleh. Iya. Pertanyaan pertama dari Noel Nathaniel dari program studi S1 Manajemen. Materi yang Bapak sampaikan kan sempat menyoroti pentingnya kompetensi manajerial seperti digital leadership dan strategic orientation. Namun kenyataannya nih, mahasiswa seringkali belum memiliki kesempatan untuk memimpin tim.
Dalam konteks tersebut, bagaimana caranya kita, mahasiswa, dapat mulai mengasah kepemimpinan digital sejak dini agar siap bersaing di dunia kerja yang menuntut kemampuan kepemimpinan adaptif dan kolaboratif. Baik, saya Be- izin tiap pertanyaan setelah ditanyakan ya Mbak ya, biar nggak lupa. Ya, Baik, tadi dari siapa, sorry? Noel Nathaniel, Pak. Oke, saya panggil Mas Noel ya. Ya. Mas Noel, jadi gini, kalau untuk di dunia profesional karir ataupun yang lain, kita memang harus punya aspek kepemimpinan. Ya, itu itu harus dipupuk. Tapi kita juga harus mampu untuk dipimpin. Ya, jadi sebelum kan untuk karir itu adalah sebuah portfolio. Jadi portfolio itu bagaimana Mas Noel membawa diri dari ketika sekolah dan kuliah itu nanti bisa dimulai dari satu memimpin diri sendiri dulu. Ya, memimpin diri sendiri dulu untuk disiplin memiliki kompetensi yang profesional dan behavior. Nah, ketika sudah punya dua aspek itu, Mas Noel bisa mulai dari eh, memimpin teman-temannya, gitu ya. Jadi secara nggak langsung kepemimpinan itu akan timbul, Mas. Jadi misalkan Mas bergaul ada beberapa grup dalam sekolah, dalam perkuliahannya. Nanti kalau misalkan bisa menjadi panutan di grup-grup kecil ini, Mas kan sudah menjadi leader sebetulnya, tanpa harus title formal ya. Mas akan didengarkan, diminta sarannya, diminta bantuannya gitu ya. Nanti sebelum Mas ke career ladder yang lebih tinggi, kan Mas akan punya atasan. Nah, itu bisa dilatih nih di zaman kuliahan ini mungkin bagaimana Mas berinteraksi dengan dosen, dengan aspek apa ya, tata usaha ya nyebutnya, admin kampus misalkan gitu ya. Semakin Mas bisa membuka banyak pintu, nanti kesempatan itu akan datang sendiri sih menurut saya. Nanti kalau misalkan leadership itu terbentuk, nanti Mas akan menemukan semacam resep ya, tanda kutip, bagaimana Mas memimpin. Itu akan menjadi stylenya Mas gitu. Semua orang pasti punya style memimpin yang berbeda-beda gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mas Noel ya. Oke, terima kasih Pak. Berarti ya begitu ya teman-teman. Kalau maksud Bapak tuh kalau kita bisa ngepimpin diri kita sendiri, beriring berjalannya waktu juga kita bisa dipercayakan untuk memimpin acara gitu Betul, di kampus betul. gitu. Jadi gini, sifatnya tidak ada yang instan. Leadership itu akan melihat oleh orang lain, Mbak Cindy dan Mas Noel. Jadi kami sebagai DHC misalkan, itu biasanya kan seleksi pertamanya kan berdasarkan paper base ya atau database. Misalkan IPK, misalkan apa. Makanya kadang kita ketemu seseorang, kita lihat nih aspek organisasinya apa. Tapi begitu masuk ke organisasi, bagaimana teman-teman berinteraksi, itu akan menjadi nilai yang lebih utama dibanding kompetensi yang dibawa dari kampus. Jadi lebih ke tiketnya dulu ya. Kalau kampus itu bagaimana masuk ke tempat berkarirnya, tapi di dalam itu bagaimana nanti karir laddernya berkembang, bagaimana berinteraksi di dalam organisasinya. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Febriani dari Prodi Manajemen lagi. Izin bertanya lagi Pak, di dunia pemasaran digital yang semakin bergantung pada algoritma dan personalisasi data, muncul dilema antara efektivitas kampanye dan privasi pengguna. Bagaimana menurut Bapak peran seorang manajer atau digital marketer dalam menyeimbangkan antara strategi berbasis data dengan tanggung jawab etika terhadap konsumen di era ekonomi digital ini yang sangat kompetitif? Baik, eh, baik. Oke. Jadi dalam beriringnya waktu, seperti yang saya sampaikan, pasti selalu ada dua sisi. Jadi kalau untuk aspek yang mana sih yang bisa kita kelola, yang paling aman kita regulation base.
Ya, jadi misalkan terkait digital sudah keluar nih peraturan Indonesia tidak boleh seperti A, seperti B, seperti C gitu ya. Paling aman kita mengikuti itu karena kalau misalkan ada kasus hukum itu kan biasanya biayanya besar gitu ya. Jadi pasti dari organisasi berusaha mencari yang selegal mungkin. Gitu. Nanti kalau untuk strategi marketingnya, nah nanti bisa menyesuaikan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dari situ. Gitu ya. Misalkan, oh ternyata ada aturan baru nih, misalkan mengambil foto personal tidak boleh misalkan. Nah, kita harus cukup kreatif dan cukup inovatif untuk mencari ruang-ruang yang boleh dan tidak menyinggung orang lain. Karena kita kan berbisnis itu sistemnya tidak hit and run ya. Tidak sekali, kalau hit and run itu kayak macam investasi bodong gitu kan. Sekali itu merekrut terus tiba-tiba hilang gitu kan. Kan pengennya kita kayak memasarkan produk, perusahaan kita tuh berlangsung berulang-ulang. Nanti kalau customernya puas, customernya suka, nanti dia merekomendasikan produk kita di skala bawah. Nanti untuk menggaungkan atau mengamplify dari aspek salesnya itu nanti ranahnya marketing. Nanti ada iklan digital, ada mungkin melibatkan influencer, mungkin seperti itu gambarannya. Oke, gitu ya Mbak Cindy. Oke, kalau dari jawaban Bapak tadi yang aku tarik Hmm, simpul keywordnya itu berarti innovation juga dan kreatif gitu ya. Walaupun betul. persaingannya ketat banget, kita tetap harus bisa pintar-pintarnya kita aja nih nyeimbangin keduanya gitu ya, Pak ya. Betul, karena kalau semakin dunia digital, justru yang personalized akan stand out ya. Jadi semakin event asuransi ya, kalau kayak di tempat perusahaan asuransi saya itu, dia mainnya justru tidak kayak kampanye di sorry di TV ya. Kalau yang klasik kan pakai TV ya, Ya. iklan segala macam. Kita ngambil cerukan-cerukan, justru yang kita maintain adalah dunia perbankan. Jadi kan semua ada aspek cost benefitnya. Selama cost and benefitnya masih masuk, malah menguntungkan. Jadi yang tradisional itu tidak wajib kita lakukan selama itu legal. Selama itu tidak bersinggungan dengan etika umum ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Ya, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh resen aja atau kirim pertanyaannya di kolom komen chat ya. Kalau ngelihat sharing Bapak tadi, dengar sharing Bapak tadi agak relate sih karena aku sendiri sebenarnya bukan anak manajemen, Pak. Aku anak akuntansi. Tapi diamanahkan untuk ngemoderatorin rumpun manajemen. Begitu dengar ya. background Bapak yang akuntansi juga dan tadi sempat di slide-nya dibilang kalau misalnya masa-masa eksploratif itu sampai 25 tahun. Aku itu Oh, buat aku ngevalidasi sendiri sih karena kayak quotes yang Bapak bilang tadi kayak it's marathon not sprint karena di zaman sekarang semuanya tuh kerasa cepet gitu loh kayak kenapa orang-orang tuh buru-buru jadi kita ngerasa FOMO ngerasa khawatir kayak nih aku kemana ya gimana ya gini 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 tapi dengan sharing Bapak barusan tadi tuh kayak eh, buat aku sadar kalau nggak apa-apa kok masih masih masa-masa eksploratif gitu masih eksplorasi apa apa nggak harus semuanya ikut lari gitu kita bukan maraton ya kita bukan sprint yang lomba lari ke siapa dari ke ujung duluan gitu. Ya, tuh. gitu. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, oke. Berarti kesimpulan dari sharing Pak Dimas barusan hari ini untuk sesi hari ini adalah kita tetap harus punya core skill untuk leadership, di mana kita untuk meniti karir kita di manajemen, tapi kita juga nggak perlu khawatir kita terhadap karir kita ke depannya karena kalau misalnya kita udah punya basicnya,
kita udah punya etikanya, kita udah punya kemampuannya, pasti eh, ke depannya akan baik gitu. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang sedang merencanakan karir adalah kapasitas individualnya dulu, ya dari sisi teknis dan non teknisnya, perilakunya, Hmm. baru nanti dalam perjalanan bisa menyesuaikan dengan tuntutan profesionalnya atau yang apa yang ingin dituju. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, itu kembali ke kemampuan kita untuk menganalisis dan menentukan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Terutama buat teman-teman yang merasa salah jurusan, tenang aja, saya juga dulu seperti itu. Akhirnya bisa sejauh ini, jadi kan kita punya Tuhan ya. Jadi banyak-banyak berdoa aja dalam menjalankan apa yang menjadi harapannya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Dimas Sheria. Siap. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimas atas materi pada sesi kali ini sebagai tanda terima kasihnya kepada Pak Dimas yang telah berkontribusi untuk menyampaikan dan sharing ilmu serta pengalamannya di acara Carol Talks 2025. Ada kenang-kenangan dari kami berupa e-certificate kepada teman-teman operator. Dipersilakan untuk menampilkan ya. Lalu kemudian untuk teman-teman peserta mohon diperhatikan karena sebentar lagi saat sesi dokumentasi akan dikirimkan link presensi. Dalam link tersebut diminta untuk bukti kehadiran berupa screenshot dari Zoom ini. Jadi untuk teman-teman peserta mohon diperhatikan ya. Oke, operator sudah ditampilkan sertifikatnya. Sudah. Aku pandu foto ya, dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Dimas. Terima kasih. Oke, berikutnya sesi foto untuk sesi dokumentasi untuk seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya dan kepada teman-teman dokumentasi dipersilakan untuk memandu sesi dokumentasinya. Baik, kepada Bapak Dimas yang terhormat dan juga teman-teman peserta, boleh untuk yang bagian belum untuk mengaktifkan fitur kameranya, itu untuk diaktifkan terlebih dahulu. Baik, sesi dokumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Untuk slide 2, 3, 2, 1. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilakukan dokumentasi secara mandiri. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman dokumentasi. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber yang telah berkenan hadir dalam berpartisipasi dalam acara hari ini. Dan terima kasih pula kepada para hadirin yang telah mengikuti acara Career Talks 2025 dengan tema Career Compass 2025, Navigate Your Passion, Define Your Future. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat dan insight baru bagi kita semua. Saya selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bapak. Selamat siang.